apa? Karena buktinya saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membangunkan dia dan membuat dia bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya, intinya apa itu, di dalam kekristenan orang yang berselingkuh itu memang harus diampuni ya Pak ya. Pantas saja banyak kekerasan seksual di gereja yang dilakukan oleh pendeta maupun pastor karena si pelaku tak perlu dihukum, cukup diampuni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, kita akan video reaction dari channel produsen Murtadin Odong-Odong Ucup Manue Bulu. Para sobat, Murtadin ini mengaku Islam taat, tapi setelah dicek oleh teman-teman kita melalui pertanyaan-pertanyaan tertentu tak bisa jawab apa-apa. Bahkan si Murtadin ini mengatakan walaupun pendeta, pastor, petinggi gereja silahkan selingkuh karena Anda tidak akan dihukum. Karena Kristen itu agama kasih, tidak perlu mata dibalas mata, tidak perlu kekerasan dibalas kekerasan, selingkuh cukup diampuni saja. Bagi yang melakukan pedofili pada anak-anak, diampuni saja, tak perlu dihukum. Inilah yang menyebabkan fenomena kebejatan luar biasa dari petinggi-petinggi gereja di berbagai negara termasuk Indonesia. Ya, sebelum saya menanyakan tentang kesaksian, saya ingin menanyakan dulu tentang latar belakang Bapak. Bapak Daeng benar ya dari Islam? Iya benar Pak, saya orang Goa Pak, orang Barobong, Kabupaten Goa. Dalam arti sejauh mana keislaman Bapak? Ya cukup tahu lah Pak. Artinya bukan Islam abangan ya. Islam abangan yang saya maksud hanya meyakini bahwa Tuhannya itu Allah, kemudian Nabinya Muhammad hanya itu biasanya orang abangan, tapi tidak menjalankan syariat-syariat itu Islam abangan. Apakah Bapak seperti itu atau mungkin juga menjalankan syariat Islam? Saya Pak orang yang taat dan tekun Pak. Orang Makassar itu punya namanya sirik atau malu Pak. Jadi kalau Bapak bertanya seperti itu, saya orang tahu persis Pak apa yang saya yakini waktu itu Pak. Ya, ini saya tanya dulu masa lalu Bapak. Jadi Bapak boleh dikata sebagai Islam yang baik ya, dalam arti juga menjalankan syariatnya begitu ya. Halo? Ya, dengar Pak. Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak, yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi Pak. Gubrak. Para sobat, inilah contoh dari Murtadin Odong-Odong abal-abal produksi dari rumah produksi Manue Bulu, Ucup Manue Bulu. Baru saja 1 detik yang lalu kita dengar, saya orang Makassar, malu kalau saya bohong. Saya seorang Muslim yang tekun, Muslim yang taat. Begitu ditanyakan, Pak, tolong doa sujud saja Pak. Langsung blekutuk, tak bisa jawab apa-apa. Apakah ini kadal, kafir dari lahir? Ya, minta maaf Pak ya. Ya, minta maaf Pak ya. Ya, artinya Bapak tidak tahu atau mungkin karena takut semacam dosa atau bagaimana atau gimana itu? Tidak juga merasa takut Pak. Cuma karena sudah iman tidak di situ lagi, ya saya tidak perlu harus sampaikan seperti itu lagi kepada Bapak ya. Karena iman saya sudah di Kristen Pak. Jadi
Ya, minta maaf Pak ya. Ya, minta maaf Pak ya. Misalnya saya menganggap Bapak itu ternyata ya memang aslinya Kristen, karena tidak mengenal Islam, itu juga hak saya. Jadi fokus pelayanan saya bukan kepada pendeta yang berbuat salah atau berdosa, karena pendeta itu manusia Pak. Sama dengan Bapak, bisa saja Bapak buat kesalahan kan? Tetapi yang saya fokus kepada orang yang mati ini, yang begitu banyak pahalanya, begitu banyak amalannya, begitu banyak pengorbanannya, dan dia mau melihat sesuatu yang berbeda Pak. Dan Tuhan sayang sama dia. Kenapa? Karena buktinya saya diminta, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membangunkan dia dan membuat dia bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya, intinya apa itu, di dalam kekristenan orang yang berselingkuh itu memang harus diampuni ya Pak ya. Begini Pak, saya tertuju kepada satu pribadi yang mengalami kasih karunia. Jadi pribadi ini mengalami kasih karunia Tuhan, bahwa mungkin pikiran saya, dia harus menyelesaikan dulu persoalannya dan dia dihidupkan untuk bisa mendapatkan kasih dari Tuhan saat dia melihat saya, mendengar saya berbicara, dan dia mau dengan rela hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat kesalahan terhadap. Ya, itu inti pertanyaan saya di situ. Berarti di dalam kekristenan itu harus mengampuni pada bahkan orang yang berbuat zina atau selingkuh itu harus diampuni ya. Soalnya kalau di dalam Islam, kalau berbuat zina itu justru seharusnya dirajam, Pak. Iya, itu hukum Taurat, Pak. Ada ditulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ya. Jadi ajaran baru daripada Kristus itu kita mendoakan orang yang berbuat salah, Pak. Bukan membalas jahat dengan jahat, Pak. Jadi saya melihat bahwa memang posisi saya itu bukan sebagai hakim, Pak. Tapi posisi saya sebagai hamba Tuhan untuk membuat domba-domba atau orang-orang yang percaya kepada Yesus ini selamat, Pak. Tidak terjebak dengan istilahnya darah ganti darah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, Pak. Kita sudah pindah Pak, dari Taurat kepada Injil, di mana kasih karunia berlaku kepada setiap orang, Pak. Sehingga kita saat kita bermasalah dengan orang, kita tidak diminta untuk membalas, tapi kita mendoakan, Pak. Murtadin ini mengatakan bahwa kejahatan janganlah dibalas dengan kejahatan, tapi doakan saja. Ini hanyalah manis di bibir dan sangat cocok hukum ini untuk para penjajah dan untuk para penjahat gereja. Kenapa? Ya jelas, pada saat negara-negara barat menjajah, maka rakyat yang dijajah tidak boleh melawan. Jangan lawan penjajah, biarkan saja menguras, membunuh, memerkosa rakyat jajahannya. Karena kita harus kasih, kita jangan lawan penjajah dengan kekerasan. Kita biarkan saja penjajah melakukan apa saja di negara jajahannya. Bukan begitu, Pak? Enak kali kau. Nah, yang kedua, hukum kejahatan jangan dibalas kejahatan juga paling enak adalah pendeta atau pastor di gereja. Kenapa? Ya, sang pastor yang tidak kawin bisa melakukan apa saja kepada anak-anak. Pantas saja kekerasan seksual sangat marak di gereja, sangat marak pedofili terhadap anak-anak di gereja yang justru dilakukan oleh para petinggi-petinggi gereja, termasuk tentunya pastor dan pendeta. Kita ingat pada Bible di Amsal 17 ayat 18 dan 19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Bayangkan para sobat, ayat ini memacu orang-orang oten untuk berbuat selingkuh kepada istri-istri orang selagi suaminya tidak ada di rumah. Apakah si
selingkuh, si pezina ini akan dihukum? Tidak dihukum, karena cukup dimaafkan saja. Bisa hancur dunia ini kalau dunia dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan, sementara yang orang-orang baik dikalahkan karena orang baik harus menuruti, harus memaafkan orang-orang jahat. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.